Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Fitri Lovita dengan NPM 2110.0701.20042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM melekat pada HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Selanjutnya yaitu hak asasi kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, pasal 25 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan. Pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lainnya yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang menjadi di luar kekuasaannya. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A XX1 tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mental, perlindungan terhadap hak-hak ibu, dan juga mendapat perhatian terutama dalam konvensi hak anak. Contohnya, ibu dan anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Selanjutnya yaitu perbedaan antara hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak asasi kesehatan yaitu terletak pada ruang lingkup yang mana hak asasi manusia dan cakupan yang luas karena merupakan hak dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu, sedangkan hak asasi kesehatan yaitu dengan cukup hak yang berhubungan dengan keadaan sehat ataupun sakit masyarakat ataupun pasien yang mana berhubungan dengan kesehatan. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Yang pertama yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke, ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan hak kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Yang kedua yaitu hak asasi kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia dinyatakan pada Konstitusi WHO yang ditetapkan pada tahun 1946. Pada alinea kedua Mukadimah Konstitusi WHO disebut bahwa mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan hak fundamental setiap orang.
tanpa membedakan ras, agama, gender, pandangan politik, dan kondisi ekonomi atau sosial. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada sidang PBB 10 Desember 1948 mencantumkan pula kesehatan sebagai hak asasi manusia. Deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah terpenting dalam penegakan hak asasi manusia. Dan 10 Desember merupakan tanggal pengesahannya. Kini setiap tahun di seluruh dunia memperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu penerapan hak asasi manusia dan hak asasi kesehatan. Yang pertama yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat diwujudkan melalui upaya yang dilakukan oleh setiap elemen bangsa. Hal ini tentunya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai penegakan HAM yang ada di bumi Nusantara. Kesadaran masyarakat akan penegakan HAM perlu ditumbuhkan dan bangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Dengan kesadaran masyarakat yang terbentuk, nantinya dapat menumbuhkan upaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan HAM miliknya pribadi dan di lain sisi dapat menghormati dan menjaga HAM milik orang lain. Contoh penegakan HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menghormati semua warga sekolah. Yang kedua, tidak membedakan teman. Yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan keagamaan. Yang keempat, menghormati orang yang berpendapat. Yang kelima, berperilaku sopan dan tidak melakukan perundungan. Dan yang terakhir yaitu melakukan budaya antri. Yang kedua yaitu hak asasi kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi akses terhadap jasa pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan yang penting, seperti akses terhadap air bersih, nutrisi, imunisasi, perumahan yang sehat, sanitasi, lingkungan, dan tempat kerja yang sehat, pendidikan, dan akses terhadap informasi terkait kesehatan. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Contohnya yang pertama yaitu program imunisasi nasional. Dalam konteks kesehatan sebagai HAM, pelaksanaan imunisasi sebagai program pemerintah mencakup dimensi ketersediaan dan kualitas seperti bahan baku atau vaksinnya, serta menjamin aksesibilitas program yang non-diskriminatif hingga ke daerah terpencil sekalipun, selain juga terjangkau oleh keuangan rakyat yang diwakili Pemda setempat. Yang kedua yaitu peran Bio Farma. Peranan Bio Farma sebagai penyedia vaksin untuk pemenuhan program imunisasi nasional merupakan pilar penegakan HAM di bidang kesehatan sehingga setiap warga negara di tanah air mempunyai kehidupan yang layak dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.